Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu semua selalu sehat. Hari ini kita akan membahas mengenai transformasi energi. Nah, sebelum kita masuk transformasi energi, pertama mari kita membahas dulu salah satu hukum dari energi, yaitu hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi berbunyi sebagai berikut. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Ini artinya bahwa energi hanya mampu untuk bertransformasi atau berubah bentuk. Energi aslinya tidak pernah hilang atau tidak pernah terbentuk kembali atau diciptakan. Nah, hukum kekekalan energi ini yang mendasari bentuk transformasi energi. Nah, bagaimana transformasi energi pada makhluk hidup? Pada benda, contoh transformasi energi banyak contohnya. Seperti yang pertama, ini adalah turbin pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air mengubah energi potensial atau energi air menjadi energi listrik. Kemudian, contoh pada radio yang mengubah energi listrik menjadi energi bunyi atau suara. Kemudian, pada kendaraan seperti mobil, mampu mengubah energi kimia, yaitu dari bensin, menjadi energi gerak. Dan terakhir, contoh pada lampu, mengubah energi listrik menjadi energi kalor atau panas dan cahaya. Ini adalah bentuk-bentuk dari transformasi energi pada benda. Sekarang, bagaimana pada makhluk hidup? Pada makhluk hidup, energi utama bersumber dari zat makanan, yaitu sebagai energi kimia. Berdasarkan sumber energinya, makhluk hidup terbagi menjadi dua, yaitu ada yang mampu menghasilkan makanan sendiri atau disebut autotrof, ada pula yang mendapatkan makanan dari makhluk hidup lain yang disebut sebagai heterotrof. Nah, dari makanan yang dimakan lalu memasuki sistem pencernaan, kemudian diserap melalui usus, diedarkan ke pembuluh darah. Nutrisi atau zat kimia pada makanan diedarkan ke setiap sel. Transformasi energi dari bentuk kimia ke bentuk energi lain terjadi di dalam sel. Pada makhluk hidup heterotrof, energi bersumber dari zat makanan yang dimakan, yaitu energi kimia atau zat makanan akan diubah menjadi energi panas dan energi gerak untuk aktivitas sehari-hari. Sedangkan pada energi autotrof, perubahan energi dari cahaya ke kimia kemudian menjadi panas dan gerak. Transformasi energi terjadi di mitokondria pada makhluk hidup heterotrof dan di kloroplas pada makhluk hidup autotrof seperti tumbuhan. Ini adalah bentuk dari mitokondria, salah satu bagian dari sel, dan ini adalah bentuk dari kloroplas, yaitu salah satu bagian dari sel yang hanya ada di tumbuhan. Sekarang kita akan bahas masing-masing transformasi energi yang terjadi baik pada kloroplas maupun pada mitokondria. Pertama, kloroplas. Dapat kamu lihat, ini adalah gambar sel kloroplas di dalam sel. Yang warna hijau ini adalah bentuk dari kloroplas. Kloroplas mengandung zat hijau daun yang disebut sebagai klorofil. Fungsi klorofil ini adalah sangat berperan dalam proses fotosintesis. Klorofil mampu menangkap energi cahaya untuk diubah menjadi energi kimia. Energi cahaya dari matahari digunakan untuk mereaksikan air dan CO2. Air dan CO2 akan diubah menjadi glukosa atau karbohidrat dan disimpan di dalam tanaman sebagai bentuk energi kimia. Nah, inilah salah satu bentuk pengubahan energi yang terjadi pada sel makhluk hidup, yaitu dari energi cahaya menjadi energi kimia. Glukosa kemudian akan ditransformasikan kembali menjadi bentuk energi lain,
yang akan digunakan dalam berbagai aktivitas tumbuhan. Contohnya dapat diubah menjadi energi kalor maupun energi gerak untuk pergerakan atau panas pada tumbuhan. Kemudian kita membahas mengenai mitokondria. Ini adalah gambar dari mitokondria. Mitokondria adalah salah satu bagian dari sel yang berperan dalam proses respirasi sel. Proses respirasi itu apa? Respirasi adalah proses pembebasan energi yang tersimpan di dalam tubuh melalui reaksi kimia. Sebagai contoh tadi, jika kita makan makanan, kemudian makanan akan dicerna dan nutrisi akan diserap melalui usus, dibawa melalui pembuluh darah dan diedarkan ke setiap sel. Di dalam sel, energi kimia yang tersimpan akan dibebaskan di dalam mitokondria melalui serangkaian tahap reaksi kimia. Respirasi akan menghasilkan senyawa berenergi tinggi yang disebut sebagai ATP, singkatan dari adenosine trifosfat. ATP ini banyak digunakan dalam berbagai aktivitas tubuh, seperti contohnya kontraksi otot maupun aktivitas pada sistem saraf dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan dua bentuk transformasi energi, kita mendapatkan dua bentuk reaksi. Reaksi pertama adalah reaksi fotosintesis, yaitu CO2 ditambah air dengan bantuan cahaya matahari dan zat klorofil diubah menjadi glukosa dan oksigen. Sedangkan ringkasan pada proses respirasi, glukosa yang bersumber dari makanan ditambah oksigen akan diubah menjadi air, karbon dioksida, dan bentuk energi sebanyak 38 ATP. ATP ini akan beredar ke seluruh sel yang membutuhkan energi. Bagaimana? Apa sudah mengerti? Jika sudah mengerti, mari kita tutup materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.